Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar pada juz amma surat Wasyamsi wa Duhaha atau surat Asy-Syams. Jumlah ayatnya ada 15 ayat, wahya makiyah, ya, turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Ayat 1 sampai 10. Aqsamallahu, wawunya ini wawu qasam, sumpah kan, demi. Aqsamallahu, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bisyamsi, dengan matahari, wa nahariha, dan dengan siangnya matahari, wa isyraqiha, serta terbitnya matahari, duhan, di waktu duha, di waktu pagi. Wabil qamari, dan dengan rembulan. Idza talaha, idza tabi'aha, ketika diikuti, idza tabi'aha, ketika mengikuti matahari, ketika ia mengikuti matahari. Hadis itu kembali kepada Syams. Ketika ia mengikuti matahari, fi, dalam at-tulu'i, terbitnya, wal afuli, dan tenggelamnya. Jadi kalau menurut dua ayat ini, secara zahirnya, teksnya, tekstualnya, ya, siang dan malam itu duluan siang. Siang dan malam itu duluan apa? Siang. Mau ditanya, siang sama malam duluan mana? Mana yang lebih dulu, siang atau malam? Hah? Siang ini dalilnya. Karena Allah mengatakan idza talaha. Tala itu mengikuti. Ya, datang sesudah yang diikuti. Wan nahari wa bin nahari, dan dengan waktu siang. Idza, ketika jalla, menghapuskan adzulmata, gelap malam, wa kasyafaha, dan menyingkap gelap malam. Wabil laili, dan bersumpah dengan waktu malam. Indama,
tatkala ia yughatti, menyelimuti, al-ardha, bumi, fayakunu, sehingga menjadilah ma, segala apa yang alaiha, di permukaan bumi itu, mudliman, gelap. Sehingga jadilah segala apa yang di muka bumi itu gelap. Wa bis samai, dan bersumpah dengan langit. Wa binaiha, dan dengan bangunan langit, al-muhkami, yang kokoh, yang sempurna. Wa bil ardi, dan dengan bumi, bersumpah dengan bumi. Wa bastiha, serta dengan hamparannya. Wa ma tohaha, artinya dan ya apa, bastiha, hamparannya. Wa bi kulli nafsin, dan dengan setiap jiwa. Wa ikmalillahi, berikut kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, khalqaha, atas khalqaha, fisiknya. Liadai, untuk menunaikan muhimmatiha, tugas-tugasnya, keperluan-keperluannya. Makna wa ma sawwaha, ya, dan penyempurnaannya, berarti penyempurnaan fisik setiap jiwa untuk menunaikan keperluan-keperluannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa bayyana laha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laha, elin nafs, likulli nafs, kepada setiap jiwa, tariqas syarr, jalan yang buruk, jalan keburukan, wa tariqal khairi, dan jalan kebaikan. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah sempurnakan sehingga bisa menunaikan keperluan-keperluannya, dan Allah berikan kepadanya penjelasan jalan kebenaran, jalan kebatilan, jalan kebahagiaan, jalan kesengsaraan. Jalan keburukan, jalan kebaikan. Saking sayangnya Allah kepada manusia, ya, tidak sekedar diciptakan terus dibiarkan, apalagi sekedar diciptakan, ya, tidak normal, tidak sempurna, enggak, sempurna. Qad faza man tahharaha, sungguh faza, telah beruntung, man, orang yang tahharaha, mensucikan jiwanya, wa nammaha, dan menumbuhkan jiwanya, bil khairi, dengan kebajikan-kebajikan. Qad khasira, dan sungguh khasira, telah rugi, man, orang yang akhfa,
Orang yang akhfa nafsahu, menyembunyikan jiwanya fil ma'asi, dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Betul, di situ di cetakan lain akhfa tulisannya? Hah? Akhfa nafsahu, menyembunyikan jiwanya fil ma'asi, dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dasa berarti ya tadi maknanya dia menyembunyikan jiwanya dalam kemaksiatan-kemaksiatan, mengotori jiwanya dalam kemaksiatan. Ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah berfirman, kadzabat tsamud bi taghwaha. Idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Subhanallah, ayat Quran itu bisa berakhiran dhamir ha semua. Dari ayat pertama sampai ayat 15 kan berakhiran ha semua, ya kan? Ya. Waznan wa harfan itu. Ha sebelumnya fathah semuanya sebelumnya. Kadzabat, telah mendustakan. Ya, mendustakan itu kalau bahasa kita tidak percaya. Tidak apa? Tidak percaya. Sudah nggak percaya. Siapa? Samudu, kaum Samud. Tidak percaya kepada siapa? Nabi Yaha, nabi mereka. Bagaimana ketidakpercayaan mereka kepada nabi mereka? Bibulughiha, ini kembali kepada Samud. Ya, dengan kaum Samud itu mencapai al-ghayata, puncak fil isyani, dalam berbuat maksiat. Ya, sudah mencapai apa? Puncak dalam bermaksiat Samud itu. Gimana ceritanya? Idz nahadha, tatkala nahadha, bergerak, aktsaru al-qabilati, mayoritas kabilah Samud, syaqawatan, ya, bergerak menuju kebinasaan. Li'aqrinaqah, bergerak untuk akar, ya, menyembelih naqati, unta. Faqala lahum, maka berkatalah kepada mereka siapa? Rasulullah salihun alaihi salam.
Saleh alaihissalam rasul utusan Allah. Ihdaru, jangan sampai kalian antamassu menimpakan anaqata kepada unta itu bisuin, keburukan. Jangan sampai kalian berbuat keburukan kepada unta itu. Fa inha, karena sesungguhnya unta itu ayatun, merupakan bukti arsalallahu, yang Allah kirimkan ilaikum, kepada kalian, tadullu, membuktikan, ala atas sidqi, kebenaran, nabiyikum, nabi kalian. Jadi mukjizat ontanya ini adalah apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini mukjizat disebut apa? Ayat. Karena memang tidak ada di dalam Al-Qur'an sebutan mukjizat. Sebutannya apa? Ayat. Sebutannya ayat. Ya, ayatnya Nabi Soleh apa? Unta. Maksudnya mukjizat dalam bahasa kita. Ya. Mukjizat itu apa? Setelah bahasa mukjizat itu apa? Dari kata al-ajas. Ya, melemahkan, mengalahkan. Ya. Ayat yang membungkam, membuat lemah, membuat kalah lawan, namanya mukjizat. Ya, lawan para nabi. Kalau para wali namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Ya. Antum bisa istiqomah ngaji, ya, di tengah hiruk pikuk dunia seperti ini. Ya, itu namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Ibnu Taimiyah apa? A'zamu al-karamah al-istiqamatu 'alal haqq. Karomah terbesar, ya, seseorang itu dia istiqomah di atas al-haq. Jadi ini ayat, disebut ayat. Mukjizat disebut ayat. Wahdharu, dan jangan kalian anta'taddu, berbuat zalim, ala suqiha, terhadap apa? Suqya, minumannya. Minuman wala tuqabilu nikmatallahi bisuqi labaniha an ta'kiru fakadzabu. Ya. Minuman unta itu suqiha, tempat minum unta. Jangan kalian berbuat zalim terhadap unta itu dengan menyembelihnya, dan jangan berbuat zalim terhadap apa? Tempat minum unta itu. Fa innalaha syirba yaumin, sesungguhnya unta itu memiliki jadwal minum satu hari. Walakum, dan kalian memiliki syirbu yaumin ma'lum, ya, jadwal minum di hari yang lain yang sudah kalian ketahui. Fasyukka alaihim, namun ya, dzalika, hal itu, syukka alaihim, namun hal itu dianggap berat oleh mereka. Ya, cuman gantian ambil air minum sama unta gantian.
sesuai jadwal yang telah dimaklumi, ya. Mereka merasa berat. Fakadzabuhu, maka mereka kaum Tsamud mendustakan Saleh, tidak percaya kepada Saleh, tidak beriman kepada Saleh. Fima tawa'adahum bihi, tidak percaya terhadap ancaman-ancaman yang Nabi Saleh sampaikan kepada mereka. Fanaharuha, mereka pun ya menyembelih unta itu. Mereka pun menyembelih unta itu. Ya. Ya begitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Jangan dianggap kelihatannya sepele. Kalau memang hati dikuasai oleh kesesatan, oleh setan, sesepele apapun dilanggar, ya kan? Lah coba kayak iblis diperintah untuk apa? Sujud, cuman sujud loh. Kan cuman sujud kepada Adam, ya kan? Tapi menolak dia. Orang Samud, orang-orang Samud, penduduk Samud, cuman disuruh jangan ganggu unta itu ya, foto unta itu masalahnya. Jangan diganggu unta itu, biarkan dia sesuai jadwalnya minum. Jangan diganggu. Gatel. Karena maksiat itu bikin gatel kan? Iya. Kan nggak ada orang gatel pengen sholat, orang gatel pengen ngaji. Saya udah gatel nggak lama nggak sholat, gatel mau ngaji. Kan nggak ada. Mungkin gatel biasanya maksiat. Kok bisa ayat tadi? Ya. Jiwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diilhamkan kepadanya sifat fajir dan sifat takwa. Tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'atbaqa alaihim. Ya. Fadamdama alaihim, fa'atbaqa alaihim. Maka Allah menimpakan secara merata, itu namanya itbaq. Menimpakan secara merata alaihim kepada mereka siapa? Rabbuhum, Allah Subhanahu wa taala menimpakan secara merata apa? Al-uqubata, hukuman bijurmihim, disebabkan ya jurmihim, jimnya didomah, dosa mereka. Kalau jirm ya, kalau jimnya di kasroh bentuk, kalau jimnya didomah dosa ya, atau difathahkan dua-duanya, jaromihim ya, dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Baknya ini sebab. Ya, sebab. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka menimpakan secara merata kepada mereka hukuman. Ya, bidzambihim ay bijurmihim bijarmihim. Sebabkan oleh dosa mereka. Jadi dosa itu adalah sebab turunnya hukuman kepada Allah Subhanahu. Faja'alaha alaihim ala sawa fasawwaha. Allah jadikan hukuman itu alaihim atas mereka ala sawa, merata. Allah jadikan hukuman itu kepada mereka secara merata. Falam yuflit, sehingga tidak ada yang lolos minhum dari mereka ahadun, seorang pun dari hukuman itu. Wala yakhafu jallat qudratuhu,
Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha jallat kudratuhu, ya, yang maha perkasa kudrohnya, kekuasaannya, yang mulia kekuasaan dan keperkasaannya, la yakhafu, tidak mengkhawatirkan, tabi'ata, akibat ma anzalahu bihim, akibat dari apa yang Allah turunkan kepada mereka, min syadidil iqabi, berupa hukuman yang berat itu, ya kan? Allah tidak khawatir apa yang akan terjadi sesudah hukuman berat itu Allah timpakan kepada mereka. Kata Syekh Sa'di, arsala alaihimus sayhah min fawqihim. Allah kirim hukuman itu, hukumannya apa bentuknya? Allah kirim kepada mereka as-sayhah, ya, guntur, petir, ya, dari atas mereka, warajfah min tahtihim, dan gempa dari bawah mereka, ya. Tanahnya gempa, langitnya apa? Bersusul menyusul petir dan guntur. Fa asbahu jathimina ala rukabi, sehingga mereka apa? Jathimin ala rukabi, terduduk bertumpu pada apa ini? Kedua lutut mereka masing-masing. La tajid minhum da'iyan wala mujiban. Tidak ada di antara mereka yang minta tolong dan yang menolong. Subhanallah. Ini kuncinya di sini. Ya, Allah damdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah menimpakan hukuman yang merata kepada mereka semuanya itu disebabkan oleh dosa mereka, disebabkan oleh dosa mereka. Bukan berarti mereka itu dosanya cuma nyembelih unta itu, bukan. Ya, itu puncak sudah, gitu loh. Dosa mereka ya mereka syirik. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Saleh, sebagaimana Allah sebutkan di ayat-ayat yang lain. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Saleh, mereka berbuat kesyirikan, ya kan? Puncak-puncaknya mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa untanya Nabi Saleh. Itu menjadi sebab, ya, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu. Maka begitu juga, itu maksudnya pelajarannya. Maka begitu juga kalian, wahai kaum Quraisy. Karena ayat ini turun di mana? Turun di mana? Makkah. Begitu juga kalian kaum Quraisy. Ya, kalau kalian durhaka kepada Rasul kalian, itu adalah dosa yang akan menjadi sebab kalian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan surat yang lain di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.